Malah lebih tepat kalau dia mengatakan Yesus bersyahadat syahadatnya orang Yahudi. Nah, itu malah masih kemungkinan 80% itu. Karena apa? Ya, Yesus juga dianggap sebagai rabi Yahudi pada masa hidupnya. Ya, dia seorang rabi, ya. Seorang guru. Oke? Tapi kan kita tidak pernah membaca dari kitab suci maupun dari literatur yang lain bahwa Yesus pada suatu waktu dia menyerukan Shema Yisrael, ya, Adonai Elohinu, Adonai Echad. Nggak pernah kita baca dari sumber-sumber, ya. Oke. Kemudian kalau kita juga membenarkan apa yang dikatakan oleh pemuda tadi, oh Yesus bersyahadat. Ini aneh, ya. Tidak mungkin dia bersyahadat, dia menyebut dirinya sendiri. Jadi dia jadi pengikut dirinya. Pengikut dirinya sendiri. Nggak mungkin. Bahkan syahadat yang dimiliki oleh saudara-saudara kita itu belum tentu junjungan mereka itu pernah membacakannya dengan ada namanya di situ. Hampir tidak ada literatur seperti itu. Karena apa? Syahadat itu berfungsi untuk pengikut, bukan untuk yang diikuti. Gitu ya. Oke. Jadi nggak mungkin Yesus mengikuti dirinya sendiri. Nah, itu terkait juga nanti dengan sebutan Kristen. Ya, ada yang mengatakan nanti gini, Yesus tidak mengenal agama Kristen, Yesus tidak mendirikan agama Kristen. Dalam konteks ini keseluruhan ya Bapak Ibu ya. Karena dia tidak kenal kata-kata itu. Dia tidak pernah ucapkan kata-kata itu. Kepalamu yang keras. Bagaimana dia menyebutkan atau dia beragama Kristen? Wong istilah Kristen itu adalah istilah bagi pengikutnya kok. Bukan istilah bagi dirinya sendiri. Tapi istilah dari namanya Yesus Kristus. Dari kata Kristus. Menjadi Kristianos. Dan lain-lain. Ya nggak mungkin lah dia beragama Kristen. Karena kata Kristen sendiri adalah kata yang ditujukan kepada para pengikut Kristus. Gitu loh. Nah itu sama dengan syahadat itu juga. Wong dia seorang Yahudi, bagaimana dia bersyahadat seperti ayat itu? Dia masukkan dirinya di dalam. Sementara syahadat Yahudi tadi, ya tadi saya sudah Jaringannya oke. Ya, tadi saya sudah putar berkali-kali ya. Syahadat orang Yahudi, ya. Dan syahadat orang Yahudi tidak ada kata-kata nama Yesus di sana. Ya. Jadi tidak mungkin dia mengucapkan syahadat di Yohanes 17 ayat 3 itu. Kemudian Bapak Ibu, kalau kita lihat syahadat yang digunakan dalam gereja, ya jelas di situ tidak pernah ya atau dikatakan bahwa Yesus pernah mengucapkan itu. Karena apa? Syahadat itu sendiri adalah suatu konklusi, suatu kesimpulan iman dari pengikut. Ya. Suatu kesimpulan iman dari pengikut. Bisa dikatakan ya kalau bahasa ininya tuh saripati dari iman, pokok-pokok iman gitulah ya. Itulah yang disebut syahadat atau iman rasuli. Ya. Jadi nggak mungkin ya dia juga mengucapkan syahadat yang kita punya atau iman rasuli yang kita punya, nggak mungkin. Karena itu berlaku untuk pengikut.
Apalagi Bapak Ibu, tidak mungkin dia ucapkan syahadat dari ajaran yang baru muncul abad ke-6. Kan banyak saudara-saudara kita mengatakan, oh, mulai dari Adam dan semua nabi itu menganut agama tertentu. Ya, mereka semua menganut agama itu. Ini logikanya sih sudah tumpul. Kenapa saya katakan tumpul? Itu mengabaikan historis. Mereka tidak belajar historis kemunculan keyakinannya kapan. Lalu mereka mengatakan, oh Musa beragama ini, Abraham beragama ini, Adam beragama ini dan itu dan ini. Dengan mencomot-comot, dengan mencocok logikan. Ini saya kira justru ada sesuatu yang membuat mereka tidak percaya diri. Maka mereka harus mengklaim. Ya, harus mengklaim. Sementara kita Bapak Ibu, kita nggak bisa mengklaim loh bahwa Musa itu beragama Kristen loh. Kita nggak bisa mengklaim Abraham itu beragama Kristen. Karena apa? Keagamaan yang namanya Kristen itu ada di zaman Kristus. Ya, terutama di zaman pengikut Yesus yang awal. Nggak bisa kita mengatakan, oh Adam itu agamanya Kristen. Yang ada abad pertama aja nggak berani. Ini yang muncul abad ke-6 malah semua dijadikan beragama seperti yang dia mau. Ya. Apalagi kalau kita dengarkan penjabaran-penjabaran di mana-mana Bapak Ibu. Ada yang mengatakan, oh Siddhartha Gautama itu juga dulu ini, dia itu Islam. Oke? Atau mereka kutip-kutip. Saya tonton ya. Ada channel yang namanya Guru Gembul. Oke? Terus ada channel juga siapa namanya ya? Saya lupa. Mereka nanti cari ayat-ayat di Weda. Lalu mereka mengatakan, oh ini adalah nubuat kenabian kami ada di Weda. Ada di kitab agama Hindu. Ada di kitab agama Buddha. Ngapain sih? Lu nggak pede dengan kitabmu sendiri. Katanya sempurna. Ya, itu yang membuat kegaduhan Bapak Ibu. Karena ketidakpedean itu tadi. Kalau sudah pede seharusnya ceritakan tentang kitab sucimu. Mari kita bahas. Mulai dari ayat ini diturunkan ini. Jelaskan kepada pengikutmu. Kan adem. Ya. Tapi ya Yesus tidak butuh kita cari pendukung tentang kedatangan Yesus di Weda, di Tripitaka. Kadang saya ketawa sendiri melihat mereka. Oke, mungkin siapa di antara paman-paman bertiga nih yang mau bicara, silakan. Saya berikan waktu lagi, silakan. Paman Murid mungkin atau Paman Joni, silakan. Halo, Iya, jelas ya ya. silakan Paman. Ya jelas. Eh, Satu hal memang kalau kekristenan itu kan berkaitan dengan sejarah ya. Contohnya ketika Musa ya dipanggil Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Itu kan ada komunikasi antara Tuhan dengan Musa berkaitan dengan umatnya. Lalu kan dicatat oleh Musa pada zaman itu. Dan begitu juga kepada para nabi-nabi dicatat sesuai dengan zamannya. Maka kekristenan itu ada dua hal. Dari sejarah itu kita lihat demi sejarah eh, ada muncul iman. Nah, kalau cuma hanya satu saja peristiwa mungkin kita ragu ya. Tapi ini sejarah demi sejarah terus sampai ke Tuhan Yesus mungkin udah ya itulah nabi-nabinya. Nabi-nabi yang kita kenal itu. Tapi yang sebelah sana tidak. Mereka bukan fakta sejarah. Hanya, ya saya kutip dari mereka, hanya perkataan seseorang tanpa fakta sejarah. Contohnya, ketika mereka mengutip Musa ya, padahal Musa sudah anggaplah 2000 tahun yang lalu. Dia berbicara Musa. Padahal yang berbicara itu tidak melihat peristiwa.
tentu kan itu bukan fakta sejarah. Kalaupun ya mereka klaim itu wahyu, ya buat mereka sah-sah saja. Tapi buat kita sejarah itu, wahyu itu harus sejalan dengan fakta sejarah. Bahkan wahyu harus tunduk dengan fakta sejarah. Karena sejarah itu kan peristiwa demi peristiwa. Dan di situ Tuhan nyata berfirman kepada nabinya. Dan seperti ya komunikasi lah. Lalu disampaikan kepada umatnya. Begini loh, begini-gini. So, terus berbicara, terus berbicara. Zaman ini Tuhan berbicara, zamannya si ini berbicara, terus itu. Sampai ke Tuhan Yesus. Tapi mereka kan bukan. Dan boleh kita tanya, apakah fakta sejarah? Tidak. Satu cerita atau perkataan seseorang, jika tidak ada peristiwa yang terjadi, tidak ada fakta sejarahnya, buat saya itu ya mau kosong. Buat saya ya. Karena memang semua di dunia ini untuk melihat peristiwa-peristiwa yang lalu, kita harus lihat sejarah, bukan yang lain-lain. Hanya sejarah lah untuk mengetahui bagaimana peristiwa-peristiwa yang lalu. 100 tahun, 200 tahun, bahkan ribuan tahun yang lalu. Nah, satu kehebatan bangsa Yahudi, mereka mencatat semua. Masuk Musa sampai ke bawah. Mereka catat. Dan dari situ kita lihat memang mereka manusia jenius. Dan sampai sekarang siapa sih yang mau menandingi bangsa Yahudi? Bahkan kalau kita umat Kristen tidak akan pernah mengatakan bangsa Yahudi tentang yang jelek. Tidak pernah itu. Karena kekristenan lahir dari bangsa Yahudi. Itu udah pasti itu. Nggak bisa diingkari itu. Karena memang murid-murid Tuhan Yesus bangsa Yahudi. Ada 12 itu. Itulah Kristen pertama, pengikut Kristus, pengikut Yesus ya.